Masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Awal persiapan kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Dengan itu, Jepang mencari simpati rakyat Indonesia dengan mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Tajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Secara keseluruhan, BPUPKI memiliki 62 anggota dan setelah semua persiapan usai, pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Jika Indonesia suatu saat memproklamirkan kemerdekaannya, maka Indonesia harus sudah memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI bekerja untuk merumuskan dasar negara. Dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Cho Sangiin. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Tujuan sidang BPUPKI pertama adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, falsafah negara Indonesia merdeka, serta merumuskan UUD negara Indonesia. Persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, Mr. Profesor Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945, berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Supomo. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno, pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenal dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini bertugas menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari rumusan tersebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Terima kasih.